Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah wa baqat illa farajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah qad tawafat hilati adribni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa sallim wa radallahu ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qulu jami'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keluangan, kelonggaran, keringanan untuk kita hadir di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah ini untuk bermaulid, bersolawat. Semoga dengan fadilah dan berkahnya solawat segala hajat kita diijabah oleh Allah, segala kesulitan kita dihilangkan oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mawa'id Al-Usuliyah. Masih pada Al-Hadits Tsani wal Ashrun, hadis yang ke-22. Kemarin diceritakan bahwa Sayyidina Ali bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi, kemudian terjadi dialog ya. Sahabat Salman itu sumpah mikir keluargani, sumpah mikir ibadah kepada Allah, sumpah mikir kudoni setan, sumpah mikir malaikat maut, mikir utang, mikir malaikat maut itu selalu mengintai. Dan ternyata sahabat Ali pun pernah mengadukan hal serupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nopo ngene ku wae sumpah mikir keluargane, keluargane kabeh ya lugu nal khubus, kabeh jaluk roti, kabeh jaluk mangan. Sibuk sumpah mikir ibadah kepada Allah. Di satu sisi diperintah untuk sibuk nyambut gawe, di satu sisi diperintah untuk sibuk ibadah, macam-macam, sehingga menimbulkan kesumpahan tersendiri. Dan dirasakan Nabi kepada Sayyidina Ali yang terakhir, yaitu dirasakan Nabi semuanya itu adalah bagian dari kafaratul dzunub. Jadi kafarati dosa. Jadi sumpah wong sumpah mikir ibadah niku kafar. Sumpah mikir penggawaian, mikir keluarga niku kafar. Nih, kafar itu soalnya. Nah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun syakiran muti'an wa kulan takun min asdiqaillahi ta'ala. Jadilah kalian itu orang yang bersyukur, orang yang taat kepada Allah, wakulan, dan orang yang bertawakal kepada Allah, takun min asdiqaillahi ta'ala, maka kalian akan menjadi temannya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dekat kepada Allah. Terus hadis sahabat Ali ini bertanya kepada Rasulullah, qultu ala ayyi syai'in ashkurullah ta'ala, atas sesuatu apa saya bersyukur kepada Allah ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam, atas Islam. Jadi rasa syukur terbesar itu karena kita itu diberi hidayah,
dadi wong Islam. Nah niki dadi wong Islam. Karena banyak orang sing ditunggoki kali Kanjeng Nabi niku mboten dadi wong Islam. Nah makanya orang-orang di akhir zaman ini sing dereng nanti kepanggih kali Kanjeng Nabi belum pernah bertemu dengan Rasulullah kok lahir-lahir moro wis Islam, lahir di keluarga Islam, diberi pendidikan Islam, dikenalkan Islam, iso ibadah, iso sholat, itu yang paling patut untuk disyukuri. Nah itu Kanjeng Nabi ya Islam, alal Islam. Qala qultu ayu syai'in ati'. Bona Kimeng-kimawon orang rasa itu ngaji gue panganan ditahan sih lek mirengaken hati saya Kanjeng Nabi niku lek cara Imam Ahmad bin Hanbal niku lek ditakoni, beliau ditanya ada tamu datang, kamu mau bertanya tentang apa? Saya akan bertanya tentang hadis Nabi. Niku sahabat napa? Imam Ahmad bin Hanbal niku terus macak dhisik, memakai jubah, memakai imamah, berkumur dengan air mawar, baru kemudian membacakan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku cara imam biyen, saiki tinggal mangan. Oke, ditinggal mangan. Nah ini diterusaken. Qultu ayu syai'in ati'. Saya itu harus taat kepada siapa? Ayu syai'in ati'. Saya taat pada siapa? Qala qul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yo yang memberikan kekuatan, yo yang memberikan daya, siapa? Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Manut itu Gusti Allah. Qultu ayu syai'in atruk. Saya itu harus meninggalkan apa? Qala al-ghadab. Meninggalkan apa? Marah. Jadi cek mboten marah-marah ya. Fa innahu yudfi'u ghadaba rabbi. Karena kalau kita memadamkan kemarahan di dalam diri kita, fa innahu yudfi'u ghadaba rabbi, maka kemarahan Allah itu juga ikut padam. Makanya wong lek marah nih, manusia itu punya yang satu, manusia itu punya akal, pikiran, yang satu di dalam diri manusia ini, di dalam diri manusia ini ada yang namanya nafsu. Lah marah niki manjingi wonten ten nafsu. Maka ketika nafsu itu dominan dengan marah, maka akal itu akan turun drastis, wis ora iso mikir. Nah niki makanya wong muring-muring itu ndak boleh buat keputusan. Bagi contoh, hakim ndak boleh memutuskan vonis satu perkara kalau dia dalam keadaan marah. Ada sahabat Sayyidina Ali niku napa ketika perang kemudian didoni raine, diludahi wajahnya, kemudian dibunuh orang itu. Nah, maka dilaporkan perihal ini kepada Rasulullah, yang dimarahi adalah Sayyidina Ali. Bisa jadi Ali, kamu membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena kemarahanmu. Perkara wajahnya diludahi. Nah ini, makanya itu al-ghadab. Jadi kalau orang itu dalam keadaan marah, maka pikirannya sudah tidak jalan. Nah, kalau nafsu yang menguasai, itu pikirannya membuatan mati. Biasa percaya piring buncal. Lah aku lek sadar kae gak lha opo manguncalno piring. Lek sik muring-muring niku opo ae dipukul, diantem itu. Tapi ketika sudah sadar baru bisa berpikir. Ini menunjukkan ya manusia itu pada saat dia marah
nafsunya yang berkuasa, yang dominan, maka akalnya menjadi turun, bahkan menjadi hilang. Boten saged mikir malih. Nah niki yang perlu kita pahami bersama. Wa yusqilul mizan, dan meninggalkan marah al-ghadab niku wa yusqilul mizan niku ngeboti timbangan, menjadikan berat timbangan di akhirat, timbangan mizan. Wa yaqudu ilal jannah, dan menunjukkan kepada jalannya surga. Kok gak muring-muring iku otote ning metu kabeh. Jadi lah kemudian qala Salman Al-Farisi, Imam sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan zadakallahu syarafan, mudah-mudahan kau mendapat tambahan kemuliaan dari Allah ya Ali. Fa inni kuntu maghmuman bisababi hadhil khisal, karena saya dulu maghmuman, karena saya dulu maghmuman itu sumpah karena sebab perkara-perkara tadi, khususnya khosatan bisababil ayal, khususnya karena sebab keluarga. Karena sebab keluarga. Jadi wong duwe keluarga itu mesti mikir. Wonten wong duwe keluarga gak mikir niku. Ora ono, mesti mikir. Qala Ali, Sayyidina Ali mengatakan, ya Salman Al-Farisi, wahai Salman, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaqul, beliau mengatakan, malla yahtammu lil ayali falaisa lahu lil jannati nasibun. Siapa orangnya yang la yahtammu, tidak perhatian pada keluarganya, la yahtammu lil ayal falaisa lahu lil jannati nasibun, maka dia tidak ada bagian apa-apa di surga. Nah ini, jadilah wani berkeluarga itu wani perhatian. Makanya sumpah mikir nafkah, mikir kejar setoran dan sebagainya. Niku nama kafar. Allah memberikan nilai lebih. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, kemudian sahabat Salman berkata, alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah juga pernah menyatakan sahibul iyal la yuflihu abadan, orang yang memiliki keluarga, pemilik keluarga, orang yang berkeluarga, la yuflihu abadan, tidak akan beruntung selamanya. Tidak akan beruntung. Ini maksudnya apa? Maksudnya mboten saged enak-enakan. Sik mantenanya ketok enak sembarang sik ono. Mari ngono duwe anak mikir anake. Anak rada gede didik mikir jajane anake. Rada gede didik mikir sekolahe. Mari ngono golek loro mikir doktere. Macam-macam. Terus tambah gede mikir rabine. Lah ngoten ae. Nah, terus tambah gede tambah, artinya sampai akhirnya sampai mati itu tetap punya pikiran kepada keluarga. Nah, maka abadan dikatakan sahibul ayal la yuflihu abadan, orang yang punya keluarga itu tidak bisa terus enak-enakan terus-terusan, tidak bisa. Dari sejak dia berkeluarga sampai dia mati, abadan ini sampai mati, bahkan mungkin sampai di akhirat nanti. Sampai di akhirat nanti, maka di akhirat nanti diceritakan tentang Quran. Wonten wong tuwa niku diseret anake nyebut neraka. Wonten diceritakan di Quran niku napa? Anak wong tuwa diangkat anake munggah swarga. Nah niki. Kejadian-kejadian ini ngoten niku, berita-berita semacam itu sudah dijadikan pikiran. Maka ketika semuanya dikumpulkan di Badar Mahsyar, wong iki nggih mikir, bojoku ndi golek, anakku ndi golek.
nggih mboten pedhot. Lek mboten sak rombongan niku mboten pedhot. Lek mboten sak zumara, sak kelompok, satu rombongan mboten pedhot. Nah niki. Makane sing digiring ten arah swarga niku nggih sak rombongan, sing digiring ten neraka niku nggih sak rombongan. Lah karek sakniki milih rombongan sing pundi? Nah niki. Qala Ali ya Salman Al-Farisi laisa kadzalik. Tidak seperti itu. In kana kasbuka minal halal taflahu ya Salman. Kalau usahamu minal halal termasuk yang halal, golek duit nafkah niku minal halal taflahu ya Salman, ya, atau tuflihu ya Salman, maka kau akan menjadi beruntung wahai Salman. Al jannatu mushtaqatun, surga itu rindu ila ashabil humum, kepada orang yang gelisah, wal humum, orang yang sumpek, minal halal, untuk mencari yang halal. Jadi orang yang mikir nafkah, mikir pekerjaan, ketika sulit mencari yang halal tapi dia masih terus berusaha dan mikir, ya musuh kalau halal kok tambah angel, akhirnya sumpek. Nah sumpek ini dengan ikhtiarnya tadi itu nama mustaqatun ila mustaqatun lil jannah, dirindukan oleh surga. Wa ala hadha hikayah, maka atas dia kaya ini qala Ali, Sayyidina Ali mengatakan dalam hikayat yang lain, ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang yang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah aswaitu fatahhirni, ya Rasulullah saya telah berbuat maksiat, fatahhirni, bersihkan saya ya Rasul. Enggak bener nanti yang ini, wong ini bener wis nglakoni maksiat minta dibersihkan, datang kepada Rasulullah, fatahhirni. Qala wa ma'asyanuka, maksiatmu apa? Maksiatmu itu apa? Qala astahyi min ayyakul min an akul, saya malu mengatakannya ya Rasul. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, anastahyi minni an tukhbirani an dzambik, apakah kamu malu kepadaku untuk menceritakan tentang dosamu? Wa lima lam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yaraka, dan sedangkan engkau tidak malu kepada Allah, padahal Allah itu maha melihat kepadamu. Ini lek nyeritakno maksiat nang wong liya niku isin, dan sakjane nggih ngoten. Nggih, sakjane nggih ngoten. Semua orang punya masa lalu. Nggih, ana sing masa lalune padang, ana sing peteng, ngoten nggih. Ana sing remeng-remeng. Nah niki. Nah, kalau masa lalu sing peteng-peteng niku mboten usah diceritakno. Nggih, dibaleni nggih. Masa lalu sing peteng-peteng niku mboten usah diceritakno nang padha-padha manungsa. Dirose Kanjeng Nabi ngeten, kullu umati mu'afan, setiap umatku itu akan diampuni, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang sing seneng nyerita maksiate. Kecuali wong sing seneng nyeritakno masa lalunya sing peteng-peteng niku dicerita-ceritakno. Sebab wong cerita niku bangga. Nggih, wong cerita niku bangga, itu getun. Sebab yang diharapkan dari perlakuan maksiat itu adalah menyesal. Nah maka nilai ada susah usah diceritakan, diistighfar ya. Niku wis napa mawon wis, gak usah dirinci. Enggak usah dirinci. Wis napa mawon wis. Digetuni, ditaubati, bukan untuk dicerita-ceritakan. Kum, terus Kanjeng Nabi ini, kum fakhruj min 'indi hatta la tanzilun nar 'alaina. Terus Kanjeng Nabi ini ini cara memberikan pelajaran. Lek kon gak gelem nyeritakno maksiatmu kepada saya, karena kau malu kepada saya, tapi kamu gak malu berbuat maksiat kepada Allah. Kum fakhruj, kamu berdiri, keluar sana.
Ini cara ini metode kerasi Kanjeng Nabi. Kamu keluar sana, ya. Hatta tanzilu, ya. Min indi dari sisiku, hatta tanzilu sampai jangan sampai nanti azab Allah itu turun kepada kami. Nah, ini gitu. Satu orang, dua orang berbuat maksiat, niku lek teko banjir niku napa mek sing kena maksiat tok sing kebanjiran. Napa sing maksiat tok sing kena gempa. Napa sing maksiat tok sing kena longsor. Ayo, kuwabe kena. Ibaratnya hadisnya Kanjeng Nabi itu, kalau orang naik kapal, ada satu dua orang yang nggak mau bersusah payah ngambil air dari atas, dilubangi saja dinding kapal ini jaya oleh banyu cepat. Niku nopo lek kapal terus miring, kemasukan air akhirnya tenggelam. Nopo sing melubangi kapal itu tak sing lalu. Semua penumpang kapal akan mendapatkan musibahnya, akan kena dampaknya. Kanjeng Nabi pusat durunge azab Allah mudun mengalia diusir orang ini tadi. Maka kemudian ya, fakharaja Rasul khaiban wa aisan, maka orang ini tadi keluar dengan tangan hampa dan kemudian putus asa, wa bagian min indi Rasul, dan dengan menangis meninggalkan Rasulullah. Pada saat itu kemudian faja'a Jibril alaihissalam, malaikat Jibril itu turun berkata, ya Muhammad, lima ayasta al-'asi alladhi lahu kafaratun li dhanbihi wa in kanatiz dzunubu katsirah. Wahai Nabi Muhammad, kenapa kau buat orang yang bermaksiat tadi itu putus asa, padahal dia mempunyai kafarat untuk dzunub, untuk dosanya, walaupun dosanya banyak. Kenapa engkau usir dia, padahal dia itu punya tebusan, punya kafarat meskipun dosanya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafaratuhu, kafaratnya apa Jibril? Qala lahu sabiyun saghirun. Wong maksiat ini, ya. Malaikat Jibril jawab, kafaratnya adalah tebusannya apa? Dia itu mempunyai sabiyun saghirun, punya anak-anak kecil di rumah. Anak-anak kecil di rumah. Fa'idha dakhala fi baitihi, kalau dia datang masuk pulang ke rumahnya, wasabiyyu yastaqbilu, anak-anaknya menyambutnya, fayadfa'u ilaihi syai'an, lalu memberikan sesuatu kepadanya, kepada anaknya, minal makulat, dari makanan-makanan, au ma yafrahu bihi, atau yang bisa membuat anaknya itu senang. Nah ini makanya sunai wong mari lunga niku gawa oleh dadi lek ziarah ngoten niku. Ziarah nang Blitar tuku nanas, padahal di Malang ya ono nanas. Mboten napa-napa. Niku sebab sunah niku. Nggih. Orang mereka Kudus tuku jenang, di Malang ya ono jenang. Itu sunah ya, itu sunah kan Nabi. Faida farihas sabi, kalau kemudian anaknya tadi itu menjadi gembira dengan pemberian bapaknya tadi, yakunu kafaratun lidzambihi, maka itu menjadi kafarat, menjadi tebusan, menjadi penghapus dari dosa-dosa bapaknya. Nah, ini tadi apa? Menyenangkan keluarga itu termasuk kafarat itu dosa. Makanya lek mlaku-mlaku metu mulai kok martabak, mulai kontrak bulan, minimal gaji BPJS. Nah ini senang. Nah, maka senangnya ini menjadi kafar. Oh ini tidak dimiliki. Kafar semacam ini tidak dimiliki oleh yang tidak punya keluarga. Makanya mikirnya keluarga tadi menjadi apa? Menjadi nilai tersendiri bagi orang yang berkeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi